Ya baca sapu. Sapu. Terus ibu juga punya gambar, ada 3 gambar. Kira-kira gambar mana ya yang mendeskripsikan kosakata ini? Yang gambar 1, 2, atau 3? 3. Gambar 3. Kalau itu kita buang dulu ya yang gambar 2. Nah, sekarang di sini ada kata sapu dengan gambar sapu. Coba kita amati terlebih dahulu gambar sapu ini. Sudah diamati semuanya? Ada apa di sini? Kayunya. Terus ini? Sapunya. Ya betul, sapunya. Siapa yang pernah melihat sapu di kehidupan nyatanya? Saya. Siapa yang pernah menggunakan sapu? Saya. Kira-kira fungsinya sapu buat apa sih? Iya betul sekali semuanya. Jadi kita hari ini nanti mau belajar mengenai membaca suku kata dan dapat memahami artinya menggunakan gambar. Tujuannya buat kalian nanti agar tahu arti dari masing-masing kosakata yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian masih ingat nggak sikap-sikap membaca yang baik itu apa aja? Lupa. Nah, ini saya ulang ya. Sikap-sikap membaca itu yang pertama, duduk dengan rapi, kemudian fokus, dan yang ketiga tertib. Coba dipraktekin, duduknya dengan rapi, fokus. Oke, sudah semua? Setelah itu ibu punya kosakata lagi. Ini siapa yang bisa membaca kosakata ini? Revina, coba dibaca. Kucing. Kira-kira gambar mana sih yang menunjukkan kosakata kucing? Itu yang sebelah kanan. Yang tengah. Sebelah sini. Coba ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 3. Mbak Ica jawab gambar yang tengah. Kenapa jawab gambar yang tengah? Kita nanti amatin. Kita belum dulu yang gambar sapu ya. Lihat. Kita mengamati gambar. Katanya Mbak Ica, di sini ada kucing yang sembunyi di semak-semak. Apakah ada? Mbak Ica coba diamati baik-baik. Ya, ada yang sembunyi. Nggak kelihatan ternyata saya sembunyi. Enggak kelihatan ternyata ya. Jadi kita ambil gambar yang ini. Coba kalian amati. Kucing ini ada apa aja di sini? Memiliki 2 telinga. Nah, terus punya kumis, terus Matanya 2. Jadi kita bisa mengartikan dari kata kucing dari gambar ini, artinya yaitu kucing adalah hewan berkaki 4, kemudian memiliki kumis dan memiliki 2 pasang telinga. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, habis ini ibu mau bagiin LKPD kepada kalian. Ini pengerjaannya secara individu, kemudian nanti berkelompok itu saat berdiskusi. Nah, jadi yang pertama kalian baca dulu kosakatanya yang terdapat di sini. Kemudian kalian cari gambar yang udah ibu tempel di sekitar kelas. Kalian cocokkan dengan kosakata yang ada di sini. Setelah kalian menemukan gambarnya, kalian bisa mengartikan gambar tersebut, kemudian ditulis di dalam tabel yang ini. Nah, ini jawaban kalian sendiri. Kemudian setelah kalian jawab sendiri, kalian bersama teman sebangku kalian bisa berdiskusi untuk mengartikan kosakata dari gambar yang telah kalian cari tadi. Apakah jawaban saya betul atau kurang tepat atau sama atau berbeda dengan teman sebangku kalian? Nanti setelah berdiskusi kalian bisa menuliskannya di tabel yang ini. Nah, setelah itu kalian menuliskan kesimpulan dari apa yang telah kalian kerjakan. Setelah selesai semua, kalian nanti akan maju untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Paham? Paham. Ini
Rina ini udah kerja. Mau minta waktu berapa menit? 2 hari. 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan Terus bekerja. sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 5. Aku kosakata 1. Terima kasih. Iya. Ada yang kesulitan? Ibu satu lagi. Sapu, alat kebersihan. Jangan mencontek, dikerjakan sendiri ya. Nanti ada waktu untuk berdiskusi. Ember anak buat dia Bu. Bisa ada untuk Kamu kok tanya terus ya sama sendiri? kamu bisa nggak? Kak Rina, sudah paham? Lewat pengamat hukum. Nah, kalau sudah ya bagian pertama, kalian bisa lanjut ke bagian kedua, bisa didiskusikan dengan teman kalian. Coba kalian bacakan jawaban Mbak Ica sama Mbak Iza yang satu, apakah sama atau kosakatanya? Aku sih alat kebersihan. Kamu apa? Alat kebersihan. Alat kebersihan. Yeay, Terus sama. kalian bisa tulis kesimpulannya nih di sini, diskusinya. Alat kebersihan. Nah, terus lanjut lagi, ember Alat untuk untuk menyiram. Untuk taruh air. taruh air. Alat untuk menyiram tanaman. Kan di dalam pakai sabun. Kan di rumah aku pakai ember. Ayo, kemudian kalian simpulkan arti kosakata yang tepat mana? Ya, apa tadi alat untuk air? Air. Terus kucing, Mbak Ita jawabannya apa? Hewan. Hewan. Aku hewan pemakan daging. Iya, terus Oh iya, daging lah. Masa Daging. makan buah? No. terus taman, Aku sih. sunflower. Aku tempat bermain. Ayo coba taman. Kamu apa? Revina. Kan di dalam belum tentu ada satu. Jadi kesimpulannya gimana yang tepat? Apa ya? Taman itu buat mainan. Itu ada mainan nih. Tapi alun-alun bukan taman, itu bukan. Banyak nggak mainan gitu? Kalau tempat anak, Tidak boleh ya, kalian masih anak-anak. saya nggak tahu. Sudah semua? Sudah. Sudah, coba sekarang Mbak Ica maju. Presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, tidak ada dulu. Coba yang pertama kamu baca dulu kosakatanya. Ada Sapu. sapu, Ember. ember, Kucing. kucing, Taman. taman. Terus arti diartikan apa aja artinya yang harus diskusi sama Mbak Iza tadi. Sapu adalah alat untuk membersihkan. Setuju. Membersihkan semua debu. Iya. Sepakat, Bu. Lanjut. Ember adalah alat untuk menaruh air. Dan sepakat, Bu. Hmm. Kucing adalah hewan. Hewan apa? Spesifik. Hewan anu tadi makan daging. Iya. Terus? Taman adalah tempat untuk bermain. Iya betul. Tepuk tangan buat Mbak Iza. Coba sekarang Mbak Iza berikan kesimpulan dari hasil yang telah dikerjakan. Jadi, tadi sudah diskusi kalau sapu itu adalah alat kebersihan, kemudian ember adalah alat penampung air, kemudian kucing adalah pemakan daging, kemudian taman adalah tempat bermain. Iya betul.
kita belajar membaca kosakata dan memahami artinya melalui gambar. Jadi tadi kita sudah membaca kosakatanya ada sapu, kunci dan lain-lain dan mengartikannya. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian lebih lanjut, kalian coba buka buku paketnya halaman 25. Di situ ada soal pilihan ganda dan desain. Kalian cukup kerjakan soal pilihan ganda 1 sampai 10 saja, harap. Nah, tugas di rumah minggu depan kita koreksi bersama. Setelah mengoreksi, minggu depan kita juga akan lanjut materi yaitu berbicara. Oke? Oke. Mungkin dari sini ada yang kurang paham? Sudah. Sudah. Kalau sudah paham, Ibu cukupkan. Habis ini langsung pulang, jadi di jalan jangan lupa untuk pelajari lagi ya.